Selamat pagi, selamat berjumpa pada sahabat-sahabat arsitek, sahabat-sahabat urban designer, sahabat-sahabat urban landscape, dan pemerhati pada warisan budaya atau heritage, dan tentunya para rekan-rekan di pemerhati wisata kota juga ya. Kali ini saya ingin memperbincangkan bagaimana konsep kota-kota saat ini yang menarik bagi wisatawan ya. Di mana kota-kota yang asri, yang teduh, yang hijau tentu menjadi sebuah sasaran untuk destinasi wisata, karena faktor-faktor kenyamanan dan keindahan alam panorama satu bagian dari kota itu akan menarik ya. Jika kota itu ditata dengan indah, dengan baik, dengan bersih, sehingga para wisatawan merasa nyaman gitu. Dengan demikian, satu hal yang akan dibahas dalam sesi ini yaitu satu konsep kota ijo royo-royo gitu ya, yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Tengah, yaitu satu kota yang hijau atau dengan konsep pendekatan sekarang ya, yang dikenal dengan Green City, yaitu satu konsep upaya untuk melestarikan lingkungan dengan cara-cara mengembangkan sebagian lingkungannya itu menjadi lebih hijau, lahan-lahan yang dikembangkan juga lebih banyak ruang-ruang terbuka hijaunya dengan ditumbuhi oleh vegetasi secara alami. Ada bukit-bukit pegunungan, ada danau, ada sungai yang meskipun dalam konteks kota sesuatu yang barangkali sulit ditemui, tetapi saat ini sedang berupaya, beberapa kota sedang mengembangkan konsep-konsep Green City ini, yaitu satu pendekatan yang memperhatikan pada aspek ekologis ya. Jadi bagaimana keseimbangan alam yang natural dengan yang artifisial ya, yang buatan dirancang dengan aspek-aspek pertimbangan nilai-nilai estetika. Ini akan menarik jika kita lihat kota-kota tersebut menerapkan adanya keseimbangan, kenyamanan dengan manusia ya, antara alam dengan manusia. Itu ada terjadi konteks yang interaktif ya, yang bisa menjadi bagian dari secara psikologis sosial para penghuni kota, wisatawan maupun penikmat kota bisa merasakan ada kedekatan dengan alam. Ini tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kota hijau itu. Artinya antara rasio daerah terbangun ada keseimbangan. Jadi pada prinsipnya green building bagaimana merencanakan dan dibangunnya gedung-gedung itu harus hemat energi, memperhatikan pada aspek kesehatan penghuninya, tidak menimbulkan
pencemaran bagi lingkungannya ya. Diharapkan ada satu pendekatan di dalam perancangan memperhatikan aspek-aspek mengurangi polusi dan sampah-sampah yang mungkin dihasilkan di bangunan itu sendiri, dan tentunya memperhatikan aspek hemat energi ya, menggunakan teknologi yang tepat guna, teknologi yang mungkin lebih canggih di dalam membuat satu sistem buildingnya yang memperhatikan pada aspek hijau tersebut. Yang tidak kalah pentingnya di dalam kota hijau ada aspek yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana menciptakan satu community ya, di dalam kota itu sendiri yang peduli pada aspek-aspek lingkungan yang hijau dan sebagainya ya, mengedukasi masyarakat secara ekologis. Berarti kota itu menjaga kelestarian alam ya, dimungkinkan menjaga kelestarian alam agar kota-kota itu bisa sustainable ya, berkelanjutan. Tentu ada beberapa parameter untuk mewujudkan green city itu, yaitu tentang bagaimana mewujudkan satu kota itu di dalam perencanaannya memperhatikan pada green planning and design-nya ya. Jadi perencanaan dan rancangan dengan konsep-konsep hijau. Kemudian ada satu pendekatan dengan green open space, yaitu mewujudkan kota-kota ada taman terbuka, ada plaza, ada lapangan olahraga, ada tempat-tempat untuk rekreasi gitu ya. Dengan demikian maka bisa terlihat bahwa kota-kota itu terencana dengan konsep-konsep lebih hijau dan sebagainya. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan pengelolaan sampah secara hijau berkelanjutan ya, ada prinsip-prinsip daur ulang, reduce, recycle, reuse dan sebagainya. Jadi dengan demikian maka akan terjadi daur ulang yang sangat efektif, menghindari penumpukan limbah, sampah dan sebagainya. Yang keempat barangkali yang terkait dengan green transportation ya, satu manajemen transportasi yang memperhatikan pada aspek-aspek massal ya, dengan konsep yang tidak mencemari lingkungan, mengeliminir buangan-buangan knalpot pada kendaraan pribadi ya. Maka disarankan masyarakat kota juga maupun tempat-tempat transportasi kota itu lebih menggunakan sistem jasa transportasi yang ramah lingkungan. Yang berikutnya yaitu bagaimana memanage ya, green water-nya, itu pengelolaan air yang bisa memperhatikan aspek kebersihan, kesehatan ya. Dengan demikian ada beberapa tempat-tempat sumber air yang harus dijaga kelestariannya. Tentunya penggunaan air ini juga sangat penting di dalam menghemat dan sebagainya. Kemudian green energy ya, jadi penggunaan energi baik energi listrik ya maupun penggunaan energi lain diharapkan bisa memanfaatkan sumber-sumber alam, misalkan angin, sinar matahari ya, dengan berbagai teknologi yang memungkinkan dikembangkan satu energi terbarukan.
Kemudian yang terkait dengan arsitektur, yaitu bagaimana konsep-konsep mewujudkan bangunan-bangunan hijau ya, artinya juga teknologinya, bahan bangunannya itu memperhatikan pada aspek-aspek sustainability. Mungkin bisa diterapkan juga di tempat-tempat wisata, karena sekarang muncul beberapa tren ya, bagaimana mewujudkan destinasi wisata, daerah tujuan wisata itu yang memperhatikan pada aspek ekologis. Jadi ekosistem satu kawasan wisata itu bisa ditata, direncanakan, di-manage, dan di maintenance ya, dipelihara, dirawat pada aspek-aspek yang lebih memperhatikan pada kebersihan, kenyamanan, memperhatikan pada aspek kesehatan dan sebagainya. Tentu ini menjadi catatan bagi kita sekalian bahwa tempat-tempat wisata yang lebih humanis gitu ya. Ada tempat situs-situs, ada tempat-tempat bangunan-bangunan bersejarah kita lestarikan dan didaya gunakan menjadi sebuah energi yang menarik bagi tempat-tempat wisata dan tempat-tempat rekreasi ya. Jadi pada hakikatnya kan heritage merupakan upaya untuk melestarikan, mendayagunakan, melakukan sebuah upaya-upaya perawatan ya, untuk dimanfaatkan ke generasi berikutnya. Dengan demikian maka sebetulnya konsep heritage itu menjadi bagian penting di dalam mewujudkan kota yang hijau royo-royo dan sebagainya. Artinya elemen-elemen alami ya, perbukitan, pegunungan, ada danau, ada air terjun, ada pantai, semua dikelola secara ekologis sehingga tidak ada pencemaran di kawasan-kawasan wisata tersebut. Inilah harapan ke depan menuju konsep kota yang berkelanjutan. Tentunya ini tidak hanya di Indonesia saja, tetapi bagian dari dunia sudah mencoba memperbaiki ya, sehingga bisa menarik kunjungan wisatawan ya. Tentunya ini berimbas pada bergulirnya ekonomi yang lebih positif bagi masyarakat, bagi kota itu sendiri, dan bagi negara. Salam jumpa, pertahankan satu kawasan kota yang hijau royo-royo, nyaman untuk dikunjungi dan ditinggali. Sampai jumpa, selamat!